Dan ketika masuk ke tengah malam, ketika mereka semua sudah tertidur, tiba-tiba gong ini seperti ada yang memukul. Buang, sontak semua kan terbangun di situ. Ngapunten Pak, ini analisa saya, ada yang berniat jahat dan menaruh buhul di sekitaran situ. Buhul itu semacam santet Pak, yang sengaja dikirim, ditanam di rumahnya Bapak. Semua yang ada di situ melihat ada satu bungkusan seperti dibungkus kain kafan itu menyerupai pocong dengan ukuran itu kira-kira sebayi ya. Jadi ketika dibuka itu isinya adalah beberapa butir telur ayam kampung dan ada rambut seperti rambut dari sapu itu ya. Dan ada pula wangi-wangian, ada silet, ada paku dan lain-lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, pada kesempatan kali ini ada satu cerita yang datang dari rencang kita yang berdomisili di Solo. Nah, ngomongin tentang Solo, sedikit berbagi unek-unek ya. Ini saya kangen banget memang sama Solo. Nggak tahu kok, baru 2 hari kemarin saya itu pengen banget main ke Solo. Punya rasa seperti itu karena dulu saya sering ke sana ketika kuliah di Semarang. Dan ada beberapa teman saya juga yang kuliah di Solo dan juga saya punya saudara di sana. Merasa kangen gitu, nggak tahu pokoknya pengen ke sana aja. Ya kangen jalan-jalan di Solo lah, jalan-jalan ke stadion, ke sekitaran Manahan, atau jajan di depan Mangkunegaran, jajan es puter itu yang ada lebahnya dan lain sebagainya. Dan tiba-tiba ketika saya membuka email, ternyata ada satu kiriman memang dari rencang kita yang ada di Solo. Jadi mungkin ini ya kayak apa kok udah kayak mau nyambung gitu. Akhirnya cerita itu pun saya pilih dan kebetulan juga cerita yang beliau kirimkan itu, yang dia kirimkan itu sangat ini ya, sangat bisa kita nanti ambil hikmahnya. Jadi rencang kita ini menceritakan ketika dia itu menjadi saksi daripada satu keluarga yang dikirimin santet ya, teluh. Itu sangat kejam sekali ketika saya membaca skripnya, kok masih ada ya orang yang mengirim seperti itu di era zaman digital seperti ini. Dan apa ya, apa orang itu tidak takut gitu dengan apa yang nanti dia dapatkan balasannya. Jadi seperti yang kita tahu ya, rencang-rencang, santet, teluh, sihir itu memang sudah ada sejak zaman dulu. Bahkan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sihir itu sudah ada. Ya, jadi memang ada sihir itu dan terjadi sampai era tahun 2000-an. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal seperti itu dan semoga kita juga terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk. Intinya adalah satu teluh itu, sihir itu menimpa satu keluarga. Dan apa yang terjadi pada keluarga tersebut. Jadi rencang kita ini namanya Mas Arif. Ini nama samaran karena beliau meminta untuk disamarkan agar semuanya itu merasa nyaman. Bahkan keluarga yang sempat terkena teluh tersebut juga merasa nyaman. Tapi memang dari pihak keluarga sudah mendapat persetujuan untuk kirim cerita ini, tapi semuanya disamarkan. Kotanya tidak apa-apa disebutkan. Makanya nanti semua nama saya samarkan, kotanya saja saya sebutkan. Baik, sebelum saya lebih dalam masuk ke ceritanya, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih, matur suwun sangat buat rencang-rencang semua yang sudah gabung ke channel ini, sudah subscribe, sudah like, sudah komen, sudah share video-video dari channel ini. Dan bagi rencang-rencang yang belum subscribe, yuk sekarang subscribe biar kami lebih bersemangat dalam membagikan konten-konten terbaru dari kami. Dan semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas dengan sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Cerita ini berawal ketika Arif
mempunyai Pak D. Nah, nama Pak D Arif ini adalah Pak D Man. Di mana Pak D Man ini pada sekitaran tahun 60-an itu sudah hijrah ke Solo. Jadi asalnya beliau ini dari Semarang, salah satu daerah di Semarang, dan kemudian hijrah ke Solo dan mulai merintis bisnisnya di sana. Dan pada sekitaran tahun 80-an, Pak Man ini kemudian kan sukses. Usahanya semakin berkembang, kemudian beliau juga membeli rumah di sekitaran Solo dengan ukuran yang rumahnya itu cukup besar dan punya 2 lantai. Dan Pak Man itu di sana tinggal bersama istri dan ke-4 orang anaknya, yang semuanya itu laki-laki. Nah, pada awalnya ketika menempati rumah tersebut, tidak pernah ada kejadian aneh dan ganjil yang dirasakan. Tapi ketika menginjak pada sekitar tahun 2000-an, waktu itu Pak Man mulai mengalami satu kejadian di mana kejadian ini terus-menerus ya beruntun terjadi di rumahnya. Tapi yang dianehkan adalah kejadiannya itu terjadi di luar rumah dan tidak pernah terjadi di dalam rumah. Jadi pada suatu saat, pada satu malam itu semua keluarga ketika tidur, mereka semua itu terbangun karena mendengar suara ledakan yang cukup besar ya. Yang suaranya ini berasal dari atas atau atap rumahnya. Dar! Begitu kerasnya suara ini ya, seperti bisa dikatakan ada bom yang meledak di atas. Nah, semua keluarga itu kan terbangun, kemudian beramai-ramai ini melihat ke atas. Dan ketika dicek sama salah satu orang anak dari Pak Man, secara teliti udah ngeceknya, itu tidak ada jejak apapun. Artinya tidak ada genteng yang rusak, tidak ada bekas-bekas daripada ledakan. Tapi memang pada malam itu, semua yang ada di rumah itu, satu keluarga mendengar ledakan itu. Dan kejadian tersebut terulang kembali beberapa hari kemudian. Dan semenjak kejadian itu, semenjak hari itu, di rumahnya Pak Man ini seringkali orang melihat ketika lewat di depan rumahnya itu, apalagi pada saat malam hari, seringkali melihat ada penampakan makhluk aneh ada di sekitar depan rumahnya itu. Nah, pada waktu itu ya ada satu tetangganya yang melaporkan bahwa dia itu melihat ada satu sosok perempuan yang bergelantungan itu di atas pohon sambil tertawa cekikikan. Awalnya Pak Man dan keluarga ini kan agak kurang percaya, karena selama mereka tinggal di situ sama sekali tidak pernah mengalami kejadian ganjil. Dan setelahnya ada pula warga yang melaporkan ketika ada warga yang melintas, terutama pada malam hari itu, melihat satu kejadian yang belum pernah dilihat sebelumnya, seperti tadi penampakan perempuan, lalu ada pula jeritan seperti sosok laki-laki yang menggeram seperti itu. Nah, kebetulan di rumah Pak Man ini kan di seberang itu ada tanah ya, memang dengan ukuran yang cukup besar yang sudah ditumbuhi semak-semak belukar. Nah, pada suatu hari Pak Man itu berencana untuk membeli tanah itu, tapi pemiliknya tidak memperbolehkan. Nah, setelah tidak diperbolehkan itu, kemudian tanah itu kan menjadi semaknya itu semakin belukar, udah terlihat seperti hutan. Jadi terkenal juga di situ wingit, angker. Nah, pada satu malam kebetulan tetangga Pak Man itu yang ada di sebelah kanan rumahnya, ada salah satu anaknya yang berprofesi sebagai, mohon maaf, perempuan malam. Jadi artinya dia bekerja di salah satu klub yang ada di kota Solo. Dan bisa dikatakan pulangnya itu kan selalu dini hari ya, jam-jam 2-an lah. Nah, pada saat itu perempuan itu pulang dengan mobilnya, dan ketika sampai di depan rumah persis, dia memencet bel di rumahnya berkali-kali, tapi dari dalam rumahnya itu tidak ada respon sama sekali. Kemudian kan perempuan ini memutuskan untuk tidur di dalam mobilnya pada malam itu ya, dengan jendela yang terbuka, jadi biar udara itu bisa masuk dan keluar. Nah, pada saat dia tidur, belum lama dia tidur itu, dari arah kanan pintu mobil itu seperti ada yang menggedor. Brak, brak, brak. Sontak kemudian perempuan ini kan terbangun dan kaget.
Dan begitu dia menatap ke arah jendela itu, ada sosok wanita yang sambil melotot ke arah perempuan itu. Wajahnya nampak udah ndak karu-karuan, rusak berantakan, pokoknya menyeramkan. Nah pada saat itu perempuan itu kan kemudian menstarter mobilnya dan kemudian pergi dari rumahnya sendiri karena takut. Pagi harinya berita ini langsung menyebar ke seluruh kampung bahwa dia, perempuan itu, semalam ditakutin oleh sosok wanita yang menyeramkan. Lalu ada lagi satu kejadian di mana ada orang-orang yang ketika itu ronda berkeliling kampung. Ada 3 orang. Nah 3 orang ronda ini, mereka melihat ada sosok besar yang seperti duduk di atas pagar depan rumahnya Pak Man dengan ukuran tubuh yang sangat besar. Awalnya 3 orang ini kaget, cuma kaget dari kejauhan. Mereka itu kok kayak orang, tapi kok kayak binatang. Mereka terus mendekati sosoknya. Ternyata sosok besar itu melotot dengan mata yang merah dan kemudian menggeram. Mereka kan akhirnya lari. Dan keesokan harinya berita tersebut menyebar lagi. Nah karena kejadian seringkali banyak itu di depan rumahnya Pak Man, akhirnya beliau kan berpikir, ada apa ya dengan rumah ini? Padahal ketika dari dulu saya menempati rumah ini, sekitaran dari tahun 80-an sampai menjelang 2000-an tidak pernah ada terjadi kejadian ganjil ataupun aneh. Tapi ketika menginjak tahun 2000-an, ketika bisnisnya daripada Pak Man ini semakin berkembang, semakin sukses, kok begitu banyak hal-hal atau keganjilan yang beliau alami. Nah singkat cerita, pada suatu malam ada satu orang anaknya Pak Man yang sudah menginjak bangku kuliah mengajak beberapa orang teman kuliahnya ini untuk menginap di rumah tersebut. Dan kemudian karena kamarnya itu tidak cukup, kan kemudian mereka menggunakan lantai 2, di mana di lantai 2 ini terdapat seperangkat alat gamelan. Di situ alat-alat gamelan memang tersedia dan usianya sudah cukup tua. Dan itu didapatkan ketika Pak Man ini berkunjung ke Jogja. Dan ada salah satu koleganya yang di Jogja ini menjual gamelan tua ini dengan harga yang cukup terjangkau. Dan ketika itu teman-teman dari anak Pak Man ini menginap di sana. Dan karena mereka itu tidak tidur di kamar, jadi mereka tidur di lantai. Ini di samping peralatan gamelan ya, di ruang tengah di lantai 2 itu. Ada salah satu teman dari anaknya Pak Man ini yang tidur persis di bawah gong. Jadi pada peralatan gamelan ini ada satu alat yang namanya gong ya, yaitu alat pukul yang ukurannya itu besar. Nah dia tidur di situ. Dan ketika masuk ke tengah malam, ketika mereka semua sudah tertidur, tiba-tiba gong ini seperti ada yang memukul. Buang, sontak semua kan terbangun di situ dan kaget kan. Terutama dia yang tidur persis di bawah gong itu. Dia juga kaget, dia menoleh ke kanan kiri sambil ngucek-ngucek matanya, tapi tidak ada satupun temannya yang memukul gong itu. Dan nampak itu gong kan masih bergetar setelah dipukul. Pada saat itu semua yang ada di situ kan agak ketakutan, terus bertanya kan sama yang tidur di bawah gong itu, "Kamu ngapain malam-malam mukul-mukul gong?" "Loh, aku tidur kok, aku ndak mukul gong, aku juga kaget siapa yang mukul." Akhirnya karena mereka takut kan, mereka tidurnya jadi berkumpul, tidak misah-misah di tengah itu. Akhirnya mereka melanjutkan tidurnya dan tidak lama kemudian, belum lama mereka itu tidur, gong ini berbunyi lagi dan suaranya lebih kencang. Buang. Pada saat itu juga mereka bangun semuanya dan lari ya turun ke bawah. Dan mereka melanjutkan tidur di lantai bawah, di ruangan TV, di ruang keluarga. Nah, kejadian itu akhirnya kan pada pagi harinya dilaporkan sama Pak Man. Kemudian Pak Man ini sempat bilang ke temannya dari anak-anaknya itu bahwa dulu memang pernah ada yang tinggal di situ. Seorang kakek-kakek yang tugasnya itu merawat gamelan, membersihkan gamelan, pokoknya ngerumati gamelan. Dan pada masa hidupnya ketika anak-anak Pak Man ini main ke lantai 2 untuk sekedar bermain atau tidur di lantai 2 di ruang tengah yang ada gamelannya itu, beliau selalu tidak suka. Siapapun yang bermain tidur di ruang gamelan itu tidak suka.
karena beliau merasa itu mengganggu aktivitas beliau. Nah, sepeninggal orang tersebut, ketika beliau sudah meninggal, itu memang tidak pernah ada gangguan apapun. Tapi ketika ada yang tidur di sana, di ruangan gamelan tersebut, atau sekedar menghabiskan waktu di ruangan gamelan tersebut, selalu ada gangguan aneh. Gamelan ini berbunyi dengan sendirinya, atau tiba-tiba ada yang memukul, atau ada bau yang tidak sedap. Pokoknya kejadian yang aneh-aneh. Nah, selanjutnya ada satu kejadian di mana Pak Man ini mengalami sakit yang pokoknya sangat sakit di bagian kepalanya. Dan pada saat dibawa ke rumah sakit, pihak rumah sakit ini tidak berhasil mendiagnosa atau mengidentifikasi penyakit daripada Pak Man. Tapi ketika pulang, Pak Man itu merasakan sakit kepala lagi yang luar biasa sampai Pak Man itu tidak bisa bangun dari rebahannya, dari tidurnya. Akhirnya anak-anaknya menyarankan untuk beliau ini menuju ke pengobatan alternatif di daerah di luar Solo yang memakan waktu perjalanan hampir 1 jam. Nah, tapi pada saat itu Pak Man itu tidak mau ya, dia lebih memilih untuk menyembuhkan sakitnya dengan caranya sendiri, dengan beli jamu atau yang lainnya. Tidak lama kemudian, setelah beberapa minggu berjalan, Pak Man tiba-tiba sembuh dari sakitnya itu. Dan akhirnya kan waktu berjalan, Pak Man ini merasakan sakit lagi di bagian perut, di mana perutnya ini seperti apa ya, seperti ada yang memegang, terus seperti diremas-remas pokoknya rasanya itu. Nah, Pak Man merasakan betul sakit itu, dan beliau ini sampai sudah tidak bisa beraktivitas terkadang seharian. Dan sore hari ketika setelah maghrib ini, Pak Man sudah tidak lagi merasakan sakit. Tapi keesokan harinya, lagi-lagi Pak Man merasakan sakit yang seperti itu. Dan anak-anaknya kan sekali lagi menyarankan Pak Man untuk berobat di pengobatan alternatif yang anak-anaknya ini maksud. Udah cari informasi sih soalnya, tapi tetap Pak Man ini tidak mau, karena sakitnya Pak Man itu kan tiba-tiba selesai begitu saja. Dan tidak lama, pada suatu kali ada seorang keponakan daripada Pak Man dari Semarang namanya Arif. Nah, kebetulan Arif inilah yang menceritakan cerita ini. Jadi ketika itu Arif merantau dari Semarang ke Solo, itu dia mau melanjutkan kuliahnya di salah satu universitas di kota tersebut. Dan dia memilih untuk tinggal di rumah Pak Man. Nah, ketika di sana dia memilih untuk tidur di lantai 2, di mana itu adalah ruang gamelan. Karena memang di sana ada satu kamar yang sudah tidak ditempati, dulunya ditempati oleh kakek-kakek penjaga itu. Nah, malam pertama ketika Arif di situ, pada sekitaran jam 1:30 dini hari, Arif ini merasa seperti ada yang menepuk-nepuk kakinya, seperti meninabobokan. Nah, kita kan tahu ya, kalau ketika kita tidur dan menuju kebangun, ini kita selalu belum sadar 100%. Nah, pada saat itu Arif ini samar-samar ya melihat ada sosok kakek-kakek yang menghadap ke tembok, duduk sambil menepuk-nepuk kakinya. Akhirnya karena Arif ini tahu itu bukan manusia, tapi sosok dari dimensi lain, Arif ini kan bertanya, "Mbah, jenengan sinten, Mbah? Tasih napa teng mriki? Ojo ganggu ya, Mbah. Kula mboten ganggu." Nah, pada saat Arif selesai berucap seperti itu, sosok tersebut tiba-tiba berdiri dan keluar. Dan yang bikin Arif ini kaget, sosok tersebut keluar dengan cara menembus pintu tanpa membuka pintu. Tapi karena Arif ini tidak takut dengan hal-hal seperti itu, kemudian dia dengan biasa melanjutkan tidurnya, ya, berdoa dan tidur. Dan keesokan paginya dia bercerita kepada pamannya dan sepupu-sepupunya bahwa semalam dia melihat sosok kakek-kakek dengan pakaian celananya itu pendek dan menepuk-nepuk kakinya. Nah, singkat cerita, keesokan harinya ketika Arif kembali tidur di kamar itu pada tengah malam, Arif ini mendengar ada suara gamelan yang sedang dimainkan. Ada satu alat yang namanya bonang, pada saat itu sedang dimainkan pelan-pelan. Nah, Arif ini kan agak kaget ya. Ya, dia berpikir, ini siapa yang main bonang di tengah malam seperti ini. Nah, ketika Arif ini membuka pintu dan langsung menghadap ke arah ruangan gamelan, tiba-tiba suara bonang
itu tidak terdengar lagi, senyap begitu saja. Arif kan kembali menutup pintu, melanjutkan tidur. Dan pada saat itu, dari arah ruang gamelan, Arif mendengar lagi ada suara orang yang nembang. Jadi suara kakek-kakek yang sedang menembangkan lagu-lagu Jawa. Dia mendengar, jelas-jelas mendengar, walaupun itu tidak keras ya, samar-samar, tapi jelas sekali itu suara kakek-kakek yang nembang lagu-lagu Jawa. Nah, suara ini memang berasal dari ruang gamelan itu. Kembali kan, Arif ini membuka pintu kamar, menghadap ke arah ruang gamelan itu, ternyata sunyi sepi, tidak ada apapun, tidak ada aktivitas apa-apa. Suara tidak terdengar. Nah, setelahnya hari pun berlalu. Ketika itu Pak Man ini mengalami sakit di bagian kakinya, dimana ketika itu kakinya itu seperti kesemutan, tapi kesemutan yang parah ya, yang teramat sangat, sampai membuat dia itu tidak bisa jalan. Jadi berhari-hari Pak Man itu jalannya dengan kaki yang terseret gitu ya. Nah, lagi-lagi anak-anaknya daripada Pak Man ini kan menyarankan untuk berobat ke pengobatan alternatif, Pak. Tapi pada waktu itu Pak Man ini juga belum mau. Nah, Arif kan ketika mendengar usulan dari anak-anaknya itu, kemudian dia ini juga memberi istilahnya motivasi kepada Pak Man. Tidak apa-apa Pak D, lebih baik Pak D berobat aja. Barangkali siapa tahu nanti bisa sembuh dan tidak ngerasain sakit-sakit lagi. Dengan dorongan Arif, akhirnya mereka bersama-sama menuju ke pengobatan alternatif yang dimaksud. Mereka pun berangkat naik mobil bareng-bareng sekitar 1 jam perjalanan dari luar kota Solo. Akhirnya sampailah mereka, dan ternyata yang didatangi ini adalah seorang ustadz. Nah, ini di mana ustadz ini terkenal di daerahnya itu sering mengobati orang-orang yang sakit gitu. Pokoknya orang yang pintar, tapi beliau adalah seorang ustadz, memang orang alim ulama lah, dan seringkali tidak mau dibayar. Nah, pada saat Pak Man ini datang, ustadz ini langsung melihat dan kaget ya ke arahnya Pak Man. Astagfirullahaladzim, monggo Pak, pinara Pak, pinara. Mereka dipersilakan duduk, dan tiba-tiba ustadz ini berucap, Pak, ya Allah Pak, Bapak ini ada yang tidak suka. Dan orang yang tidak suka dengan Bapak ini berniat jahat, Pak, dan ingin menghancurkan keluarga Bapak. Nuwun sewu, Pak, di belakang garasi rumah panjenengan ada kamar, Ji. Kamar itu ada toiletnya. Bener nopo? Di situ Pak Man, istrinya, anak-anaknya, dan termasuk Arif itu kan kaget. Kok bisa tahu Ustadz ini? Letak di belakang rumahnya itu ada kamar dan ada toilet di dalamnya. Dan pada waktu itu Pak Man kan menjawab, "Nggih Pak, iya betul Pak Ustadz, ada kamar itu. Memangnya kenapa Pak?" "Ngapunten Pak, ini analisa saya, ada yang berniat jahat dan menaruh buhul di sekitaran situ." Nah, Pak Man itu kan bertanya, "Memangnya buhul ini nopo Pak Ustadz? Buhul itu apa Pak Ustadz?" "Buhul itu semacam santet Pak, yang sengaja dikirim, ditanam di rumahnya Bapak." Nah, begini saja Pak, insya Allah nanti kalau ada kesempatan dalam waktu dekat ini, hari-hari nanti ini, saya akan langsung ke sana. Nah, pada waktu itu di sana Pak D cuma Pak Deman itu cuma dipegang kaki kanannya itu seperti diusap-usap dengan air, dan kemudian didoain. Kemudian Pak Man itu tidak merasakan sakit lagi, dan akhirnya mereka pulang ke rumah. Singkat cerita, setelah 2 minggu kemudian, Ustadz ini datang dan langsung menuju ke kamar yang dimaksud. Dan kemudian Ustadz ini berucap, "Ini Pak kamarnya. Saya merasa di sini ada yang berniat jahat dan menyimpan buhul itu di sini, di kamar ini." Nah, di kamar tersebut dari tahun 80-an ya, ketika waktu Pak Man membeli rumah tersebut, ditempati oleh salah seorang pembantu, yang dimana pembantu ini juga masih sanak saudara dari Pak Man, dan malah sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Dan semua keluarga yang ada di situ kan tidak menaruh curiga sama pembantu tersebut. Nah, pada saat itu Ustadz akhirnya menyarankan untuk mengesampingkan, meminggirkan kasur dan mulai mencongkel keramik.
lalu mulai menggali. Nah, pada waktu itu ada daripada tetangga yang merupakan tukang bangunan yang dipanggil khusus untuk menggali lantai di kamar tersebut. Jadi ketika keramik itu mulai dicongkel, kemudian orang ini menggali kan, tukang itu sampai kedalaman sekitar 1 meter lebih lah. Belum juga menemukan keanehan. Pokoknya keanehan apapun belum ada. Nah, akhirnya kan orang yang menggali itu bertanya, "Pak, ini udah dalam, Pak, saya menggali. Bapak ini mau cari apa?" "Udah, Pak, diteruskan saja. Saya minta tolong," jawab Pak Ustadz. "Mungkin kurang dalam." Jadi akhirnya orang ini kan menggali lagi. Sampai hampir sekitar setengah jam lebih dia menggali, kemudian sampai dari bawah tanahnya ini kan keluar ini ya, air, saking dalamnya yang dia gali. Dan setelahnya Pak Ustadz itu bilang, "Pak, jenengan kalau capek istirahat dulu, nanti dilanjutkan lagi." Nah, orang ini pun kemudian istirahat. Nah, dari dalam tanah itu air semakin terlihat menyembur ya. Kemudian orang-orang yang ada di situ kan membantu mengeluarkan air, nawu. Nah, ketika selesai istirahat, bapak ini kemudian menggali lagi. Dan tidak lama menggali, dia itu seperti menemukan kain putih, seperti kain kafan. Nah, akhirnya kan bapak ini kan kaget, dia memanggil Pak Ustadz kan, "Pak Ustadz, Pak Ustadz." Akhirnya Pak Ustadz melihat ke bawah. "Oh iya Pak, itu yang saya maksud. Coba diambil pelan-pelan Pak." Akhirnya orang ini mengambil pelan-pelan, dan betapa kagetnya semua yang ada di situ, termasuk Pak Man, istrinya, anak-anaknya, termasuk Arif. Semua yang ada di situ melihat ada satu bungkusan seperti dibungkus kain kafan itu, menyerupai pocong dengan ukuran itu kira-kira sebayi ya. Jadi ketika dibuka itu isinya adalah beberapa butir telur ayam kampung, dan ada rambut seperti rambut dari sapu itu ya. Dan ada pula wangi-wangian, ada silet, ada paku, dan lain-lain. Pada saat melihat itu, Pak Man ini tertunduk lemas ya, dan bersender ke tembok sambil menangis. Jadi Pak Man itu merasa sedih hatinya, karena siapa ya yang tega berbuat seperti ini sama keluargaku, termasuk sama ke aku sendiri. Pada saat itu memang semua histeris, termasuk istrinya Pak Man ini menjerit sambil menangis, karena tidak masuk akal. Kapan ini orang menempatkan barang tersebut, karena posisinya kan ada di dalam kamar dan dengan kedalaman yang itu galiannya juga cukup dalam kan. Semua shock, semua kaget yang ada di situ. Kemudian barang ini dikeluarkan, diperiksa oleh Pak Ustadz kan, satu persatu sambil menyebut istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, berulang kali. Siapa ya yang tega berbuat seperti ini? Dan kemudian Pak Ustadz membungkus kembali kain kafan tersebut dan menyuruh salah satu anak dari Pak Man untuk membuangnya ke laut. Nah, setelahnya Pak Ustadz ini kan berucap ke Pak Man ya, bahwa memang ada yang berniat jahat ke Bapak, dan kalau saja Bapak itu tidak dekat dengan Allah, mungkin Bapak ini sudah hancur ya, sudah terpuruk. Mungkin Bapak bisa dibuat sakit yang sangat lama, bisa juga hanya berada di atas tempat tidur dan tidak bisa melakukan apa-apa Pak. Tapi memang Pak, karena mungkin semua orang juga tahu tetangga Bapak ini, kalau Bapak kan memang sangat terkenal oleh warga kampung, sering bersedekah, selalu menjaga sholat, dan bangun di tengah malam. Tadi saya dengar dari para tetangga, akhirnya teluh santet yang dikirimkan orang ini tidak menyerang secara keseluruhan. Tapi ini Pak, ada satu telur yang sudah pecah. Jadi di situ ada di antara banyak telur itu, ada satu telur yang sudah pecah. Dan Ustadz tersebut berkata, satu telur ini bisa jadi menyerang anaknya Bapak atau salah satu keluarga dari Bapak. Mungkin bisa jadi dia mau ini ya, mematikan keturunan. Jadi rencananya akan membuat anak Bapak atau keluarga Bapak itu tidak bisa mempunyai keturunan, atau bisa menjadi atau bisa jadi merusak rumah tangganya. Dan entah kebetulan atau tidak, memang ada salah satu sepupu dari salah satu ponakannya Pak Man ini yang kebetulan rumah tangganya hancur, dan dulunya mereka itu tinggal di rumah itu, dan ketika menikah juga tinggal di situ, dan beberapa tahun kemudian bercerai dengan istrinya, dan sampai hari ini belum juga diberi keturunan. Nah, semua keluarga itu akhirnya kan tertuju kepada anak ini kan,
dengan adanya telur yang sudah pecah itu. Kemudian setelah dibuang, Pak Ustadz tersebut bilang sama Pak Man, kan berucap sama Pak Man, ketika ada buhul yang ditanam di sini, pada saat itulah sering ada kejadian-kejadian yang aneh. Pada saat itulah Ustadz tersebut bertanya, kan kejadian apa di rumah Bapak ini yang menurut Bapak dan keluarga ini aneh. Nah, betul itu Pak Ustadz. Makanya ketika masuk tahun 2000-an Pak, saya masih ingat betul ada suara ledakan dari atas seperti dari atap. Dan juga ada banyak laporan dari warga di sini bahwa ada penampakan Pak di luar rumah saya, di depan rumah saya tepatnya. Akhirnya Pak Ustadz ini kan menyebutkan bahwa barang-barang jahat ini memang sengaja dikirim oleh orang yang punya niat tidak baik dan tidak bisa tapi masuk ke dalam rumahnya Pak Man. Karena di dalam rumahnya Bapak masih menjaga ibadah, masih dekat dengan Allah. Apalagi Pak Man ini juga sering sekali bersedekah kepada warga sekitar. Jadi banyak warga ini yang memberi kesaksian bahwa Pak Man ini orangnya memang gemar bersedekah. Setiap tahun itu dia selalu memberi zakat kepada orang-orang miskin, janda, juga anak-anak yatim. Apalagi orang-orang ini tahu bahwa Pak Man memang menjaga sholatnya dan sering bangun malam untuk sholat tahajud. Itulah kenapa banyak penampakan-penampakan yang terjadi. Iblis-iblis itu, setan, akan tetapi di luar rumahnya Pak Man, tidak bisa masuk ke dalam rumah. Dan itu bisa menjadi pelajaran ya bagi semua, terutama keluarga Pak Man, bahwa ternyata tidak semua rekan bisnis itu baik. Jadi ternyata yang mengirimkan santet ini, sihir ini adalah rekan bisnisnya sendiri. Jadi ketika setelah beberapa hari barang ini dibuang ke laut, ada orang yang datang, perempuan, dan beliau tiba-tiba meminta maaf karena sudah melakukan hal tersebut, mengirimkan santet tersebut kepada Pak Man. Setelah orang ini minta maaf, pulang, dan Pak Man sudah memaafkan dengan lapang dada. Akhirnya sampai di rumah orang tersebut sakit dan bisa dikatakan tidak dapat disembuhkan ya di rumah sakit manapun. Dan sampai hari ini orang tersebut belum meninggal, belum bisa meninggal. Kalau kata orang Jawa itu mengalami sakit kembang ampil ya. Jadi dia itu cuma bisa tertidur di atas tempat tidur bertahun-tahun tanpa bisa sembuh dan tanpa bisa meninggal. Nah, ini perlu dijadikan pelajaran, kisah ini ya. Mungkin kisah yang saya ceritakan ini tidak banyak teror seramnya, tapi ya kita bisa ambil kesimpulan ketika seseorang dekat dengan Tuhan, atau juga dia seringkali memberi sedekah kepada fakir miskin, janda, dan anak yatim, secara otomatis orang ini akan terhindar dari musibah. Hal ini sudah dialami oleh Pak Man sendiri dan dibuktikan oleh Pak Man sendiri bahwa kalau saja Pak Man itu tidak dekat dengan Tuhannya, seandainya dia tidak sering memberikan sedekah, mungkin saja Pak Deman yang pada waktu itu sudah menjadi korban atas santet ini. Nah, ini bisa diambil pelajaran oleh rencang-rencang teman-teman semua. Bisa diambil hikmah bahwa pagar gaib yang paling mujarab adalah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada pencegahan musibah yang lebih mujarab selain sedekah. Jadi semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil pelajaran oleh rencang-rencang semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Saya Sukma Arga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.